Do you know him? Lihat foto itu kenal nggak Mbah itu siapa Mbah? Kalau itu saya belum kenal ini. Pernah lihat? Kalau lihat pernah. Oh yeah, everybody talking about that in Jakarta. I mean, a mysterious person. Nobody ever seen him. But people say, Pater Big, Pater Big. So there's a kind of mystification. Tidak banyaknya orang yang mengingat dan mengenal sosok Pater Big dalam sejarah bangsa Indonesia menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa orang yang perannya begitu penting bisa dilupakan? Pater Big merupakan salah satu agen Central Intelligence Agency atau CIA dari United States of America yang mendapat tugas menghancurkan Soekarno dan komunisme di Indonesia dalam tahun 1965-1966. Selain menjadi agen CIA, Pater Big juga diketahui sebagai seorang agen Freemason, organisasi Zionis Yahudi internasional yang diduga telah ada di Indonesia sejak tahun 1945 untuk membendung apa yang dinamakan gerakan Islam radikal. Dengan demikian, sebagai agen ganda, Pater Big yang lahir di Belanda pada 12 Maret 1917 dengan nama Josephus Gerardus Big memiliki dua misi sekaligus, yakni menghancurkan komunisme dan Islam. Bagaimana dia menghancurkan komunisme dan Soekarno serta Islam di Indonesia akan menjadi fokus bahasan Warta Publika kali ini. Pater Big pertama kali datang dan menetap di Indonesia pada 1939 hingga 1941. Saat itu, dia membawa misi dari Ordo Jesuit untuk membumikan agama Kristen di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah. Selain itu, dia juga tekun mempelajari pola hidup masyarakat Jawa dengan kepercayaan agamanya. Kajiannya terhadap Islam cukup luas dan mendalam. Boleh dikata, Pater Big kurang lebih sebanding dengan Snoek Horgrone. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Dari penelitiannya itulah dia mengambil kesimpulan bahwa Islamlah yang menjadi inti bara perlawanan rakyat Indonesia. Untuk itu, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh selain melumpuhkan Islam. Hasil penelitiannya itu lalu dibawa ke pusat Ordo Jesuit di Belanda. Pada 1948, Pater Big diangkat sebagai pastor dan menjadi pengikut garis keras Ordo Jesuit. Dan tahun 1956 dia kembali ke Indonesia. Saat Pater Big sampai di Indonesia, situasi politik dalam negeri sedang tidak menguntungkan pihak Barat. Dalam setiap pidatonya, Presiden Soekarno selalu mengecam sikap Barat yang disebutnya tamak dan rakus. Soekarno juga tanpa ragu menunjukkan hubungan persahabatannya yang akrab dengan negara-negara blok komunis. Tidak ingin Indonesia jatuh ke dalam blok komunis, pihak Barat menyusun langkah strategis dan konspirasi. Sejumlah agen terbaik CIA diterjunkan untuk menggulingkan Soekarno dan menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Salah seorang agen yang diutus ke Indonesia adalah Pater Big. Misi Pater Big di Indonesia selain untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menghancurkan komunis, juga sekaligus untuk melumpuhkan dan menghancurkan gerakan Islam
yang dianut mayoritas rakyat Indonesia. Dalam menjalankan aksinya, Pater Big dibantu oleh jaringan lamanya, sesama pastor. Sedikitnya ada 2 orang pastor senior yang bergabung dalam jaringan Pater Big, yakni Pastor Paulus Melser dan Pastor John Dykstra. Selain para pastor, Pater Big juga menjalin hubungan erat dengan para pemimpin Angkatan Darat yang berhasil didekati dan dibinanya seperti Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo. Hubungan itu dibangun sejak 1950-an. Bagaimana para pimpinan Angkatan Darat ini terlibat dalam jaringan Pater Big serta konspirasi CIA dan Freemason? Berikut ini pembahasannya. Sebelum menjalin hubungan dengan ketiga pimpinan Angkatan Darat itu, Pater Big telah mengetahui jejak rekam mereka sejak pecahnya peristiwa Madiun 1948 dan peristiwa DITII 1949. Dalam 2 peristiwa itu, tampak jelas sikap pimpinan Angkatan Darat yang sangat anti dengan komunis, namun tidak mendukung Islam. Hal ini juga telah dipelajari Pater Big sebelum dia menjalin hubungan dengan ketiganya. Hubungan Pater Big dengan ketiga pimpinan Angkatan Darat itu sebenarnya tidak dilakukan secara langsung. Dalam menjaring Soeharto misalnya, Pater Big menggunakan pengaruh Yoga Sugama dan Ali Murtopo. Begitupun dalam merekrut Yoga Sugama dan Ali Murtopo, Pater Big menggunakan koneksitas Beni Murdani dan kelompok mahasiswa Katolik yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Jakarta. Dengan begitu, Pater Big tetap menjadi aktor di balik layar dan tidak dikenal, kecuali oleh mereka yang ditarik langsung dan memiliki peran penting dalam misi menghancurkan Soekarno dan PKI. Sebelum terjadi peristiwa G30S PKI yang kemudian diikuti kudeta dari pihak militer, Pater Big melakukan gerakan bawah tanah dengan memberikan pelatihan dan kursus kepada para pemuda dan mahasiswa yang dikenal dengan sebutan kaderisasi sebulan atau disingkat Kasebul. Melalui Partai Katolik Republik Indonesia, Pater Big menghimpun para kadernya yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa Katolik. Dalam pelatihan itu, Pater Big mendesak pembentukan aliansi anti komunis. Atas desakan Pater Big, lalu terbentuklah Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu pada 3 Oktober 1965. Dan pada 23 Oktober 1965, organisasi itu berganti nama Front Pancasila dengan ketuanya Sebuahan ZE. Pembentukan Front Pancasila mendorong lahirnya kesatuan-kesatuan aksi seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), dan lain sebagainya. Pertama-tama, aksi mereka menuntut pembubaran PKI dan semua organisasi komunis yang ada. Namun, lama-kelamaan, tuntutan mereka berkembang semakin berani menjadi turunkan Presiden Soekarno. Saat gelombang aksi telah membesar, Pater Big baru berani turun langsung dengan mahasiswa kami. Dalam gelombang aksi itu, jati diri Pater Big sebagai orang asing tetap terlindungi dari umum. Sejarah mencatat, gerakan kami sangat besar
dengan modal jaket kuning yang berasal dari Amerika Serikat. Jaket itu dibagi-bagikan oleh Ali Murtopo agar mereka menyatu dengan mahasiswa Universitas Indonesia. Saat kami dibubarkan dan digantikan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPI) dan Laskar Arif Rahman Hakim, misi Paterbik telah mendapatkan kemenangannya pertama. Kemenangan itu ditandai dengan lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Namun begitu, misi Paterbik belum sempurna karena masih adanya orang-orang komunis di Indonesia. Melalui Ali Murtopo, Paterbik mendapatkan 5.000 nama orang-orang komunis di daerah-daerah. Nama-nama itu kemudian diserahkan kepada CIA dan terus diberikan kepada Soeharto untuk dibersihkan. Dengan tumbangnya Presiden Soekarno dan hancurnya PKI, maka membuka jalan bagi Paterbik untuk melanjutkan misinya sebagai anggota Ordo Jesuit dan agen Freemason, yakni membumikan agama Kristen. Paterbik meninggal dunia pada 17 September 1983 setelah sempat dirawat di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Jasadnya dimakamkan di tempat peristirahatan Ordo Serikat Yesus Ungaran. Demikian riwayat agen CIA dan Freemason Paterbik berakhir. Sejarah pembantaian massal tahun 1965-1966 di Indonesia ternyata bukan hanya soal ideologi, tetapi juga agama.